seru banget lah pokoknya. Dan gak sabar Otok pengen nge-review film ini. Kali ini Otok Film akan merangkum film yang berjudul Black Panther Wakanda Forever. Wakanda yang dimaksudkan di sini bukanlah uak-uak konvensional pada umumnya, yang artinya adalah kakak dari mama atau bapak kita. Wakanda di film ini adalah sebuah negara yang mempunyai seorang superhero dengan julukan Black Panther. Oke lah kalau begitu, tidak banyak basa-basi, Otok Film akan mulai merangkum cerita filmnya. Namun sebelum Otok melanjutkan, silahkan kalian klik like, subrek, dan notifikasi loncengnya, karena semua itu gratis. Biar Otok Film makin terlihat ganteng. Film ini diawali dengan memperlihatkan Shuri yang sedang mencoba untuk menciptakan kembali tanaman pusaka. Seperti yang telah terjadi pada film Black Panther pertama, bahwa semua tanaman pusaka telah dihancurkan oleh Njadaka atau Killmonger, hingga tak ada yang tersisa sedikit pun yang dimiliki oleh Wakanda. Saat ini Shuri sedang berusaha keras untuk menciptakan tanaman pusaka karena ingin menyelamatkan T'Challa atau Raja Wakanda yang saat ini sedang sekarat. Shuri pun menggunakan semua sumber daya dan teknologi yang dimiliki Wakanda saat ini. Namun sayangnya Shuri pun gagal. Di tengah usahanya itu, Ramonda pun datang menghampiri Shuri dan mengabarkan bahwa Raja T'Challa telah wafat. Keluarga dan para masyarakat Wakanda pun kini dirundung duka atas kematian rajanya tersebut. Dengan kesedihan yang sangat mendalam, mereka pun mengantarkan sang Black Panther ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Satu tahun berlalu setelah kematian T'Challa, kini Ratu Ramonda menghadiri sebuah pertemuan PBB. Dalam pertemuannya tersebut, Ratu Ramonda mendapatkan tekanan dari negara lain untuk membagikan vibranium. Dan perlu diketahui bahwa vibranium tersebut hanya dimiliki oleh Wakanda. Dan negara lain pun menyebutkan bahwa Raja T'Challa pada saat itu pun menjanjikan hal tersebut. Namun Ratu Ramonda menjawab bahwa vibranium tersebut tidak akan dibagikan pada dunia luar, dan keputusan itu telah disepakati oleh semua warga Wakanda. Dan yang ditakutkan oleh Ratu Ramonda, jika nanti dia takut vibranium tersebut akan dijadikan senjata yang akan digunakan untuk saling menyerang satu sama lain. Ratu Ramonda pun menambahkan bahwa saat ini Wakanda telah kehilangan sosok pelindung mereka, namun bukan berarti Wakanda telah lemah. Dengan bukti bahwa kini mereka telah menangkap para tentara Perancis yang telah berusaha merampas vibranium tersebut. Okoye dan para Dora Milaje, Pasolasido, mirip musik, telah berhasil melumpuhkan tentara tersebut. Dengan bukti itulah Ratu Ramonda menegaskan ke semua negara yang menghadiri pertemuan tersebut untuk tidak macam-macam, apalagi sampai berani mengeksploitasi vibranium tersebut secara ilegal. Di lokasi lain kini diperlihatkan bahwa para agen CIA atau CIA, berhubung otak orang Sunda, maka kita sebut saja dengan CIA. Para agen CIA itu pun telah mendeteksi bahwa di dalam Laut Atlantis telah terdeteksi adanya tambang vibranium. CIA pun mengutus para agennya untuk meneliti tempat tersebut. Namun dalam penelitiannya tersebut, secara tiba-tiba para agen yang diperintahkan untuk menyelami laut itu pun hilang satu persatu dengan sangat misterius. Di tengah keanehan tersebut, tiba-tiba para agen yang kini masih berada di atas kapal pun mendengar nyanyian yang berasal dari dalam laut, dan membuat orang yang mendengar nyanyian tersebut seakan terhipnotis, hingga agen-agen CIA pun menceburkan diri ke dalam laut. Belum selesai mereka dengan keanehan itu, tiba-tiba mereka harus dihadapkan dengan kemunculan orang-orang dengan warna kulit biru menyerang kapal mereka.
yang menyebabkan semua orang di kapal itu pun tewas. Namun ketua misi yang bernama Valentina berhasil selamat dari serangan tersebut dan segera meninggalkan kapal itu. Setelah kejadian tersebut, kini CIA pun telah menuduh bahwa Wakanda adalah dalang dari penyerangan tersebut. Di suatu kesempatan, Ratu Ramonda mengajak Shuri untuk membakar jubah putih sebagai simbol bahwa mereka telah mengikhlaskan kematian Raja T'Challa. Namun tak disangka jika ajakan Ratu Ramonda pun ditolak Shuri, karena pada hatinya Shuri belum bisa mengikhlaskan kematiannya Raja T'Challa tersebut. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba muncul sesuatu dari arah danau dan diketahui bahwa yang ada di hadapan Ratu Ramonda adalah Namor. Namor ini merupakan pemimpin dari pasukan kulit biru yang bertanggung jawab atas penyerangan para agen CIA tersebut. Ratu Ramonda pun terkejut karena Namor bisa dengan mudah melewati sistem keamanan yang canggih dari negara Wakanda. Kini Namor menyalahkan Wakanda karena sebelumnya Raja T'Challa telah mengumumkan vibranium ke dunia, sehingga vibranium tersebut pun banyak diburu oleh negara-negara lain sampai ke dasar laut. Dan secara kebetulan bahwa di tempat tinggal Namor pun terdapat tambang vibranium seperti Wakanda. Namor pun serta-merta memerintahkan Ratu Ramonda untuk menangkap seorang ilmuwan yang telah menciptakan sebuah alat pendeteksi vibranium. Namor pun menambahkan, jika saja Ratu Ramonda menolak permintaan tersebut, maka Namor tak segan-segan untuk menyerang Wakanda dengan seluruh pasukannya. Ratu Ramonda pun memerintahkan Shuri dan Okoye untuk menemui agen Rose guna menggali informasi tentang ilmuwan tersebut. Agen Rose pun memberikan informasi tentang ilmuwan itu. Tak disangka ternyata ilmuwan tersebut hanyalah seorang gadis yang masih duduk di bangku kuliah dan bernama Riri William. Setelah bertemu, Shuri pun mengajak Riri untuk ikut bersama dirinya ke Wakanda. Shuri, Okoye, dan Riri pun segera mengemas barang-barangnya. Di tempat itu, Shuri pun merasa takjub dengan semua penemuan yang telah Riri teliti sebelumnya. Namun sesaat mereka akan pergi, tiba-tiba para agen FBI telah mengepung tempat tersebut. Karena merasa tak punya pilihan lain, Shuri pun melarikan diri dengan sepeda motor. Okoye menggunakan mobilnya milik Riri, dan Riri pun menggunakan kostum Ironheart yang telah Riri ciptakan. Namun sesaat ketika mereka berhasil melarikan diri, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari anak buahnya Namor. Dan tiba-tiba muncullah pemimpin pasukan tersebut yang bernama Atuma dan Namora. Mereka pun langsung menyerang para agen FBI. Tak punya pilihan lain, kini Okoye pun berusaha melawan para anak buahnya Namor. Namun sayang, Okoye pun harus menerima kekalahan karena Okoye hanya sendirian pada saat ini. Shuri dan Riri pun kini telah diculik oleh para pasukan itu. Kemudian mereka dibawa ke sebuah kerajaan yang berada di dasar laut yang bernama Talokan. Sedangkan Okoye pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada Ratu Ramonda, namun malang tak dapat diundang dan untung pun tak dapat diraih. Bukannya mendapatkan apresiasi, kini Okoye pun dipecat dari kesatuan Dora Milaje. Setelah mendapatkan laporan dari Okoye, Ratu Ramonda pun berusaha untuk mencari informasi dengan menemui Nakia yang sekarang menetap di Haiti. Ratu Ramonda pun memberitahukan Nakia bahwa Shuri telah diculik oleh Namor dan meminta bantuan Nakia untuk mencari informasi tentang keberadaannya. Tak butuh waktu lama, Nakia pun mendapatkan informasi tentang keberadaan kerajaan Talokan tersebut. Kini Shuri dan Riri pun dipertemukan dengan Namor. Namor pun menceritakan tentang asal-usul kerajaan tersebut. Namor pun bercerita
bahwa ia telah hidup selama ratusan tahun. Pada awalnya, ketika ibu dari Namor tengah mengandung dirinya, sang ibu dan beberapa warga di tempat itu tiba-tiba terjangkit oleh penyakit yang misterius. Mereka pun diobati dengan diberikan ramuan berupa cairan tanaman pusaka yang telah ditemukan di bawah laut. Tanaman tersebut memiliki kesamaan dengan tanaman yang dimiliki oleh Wakanda, namun tanaman ini berwarna biru. Setelah mereka meminum ramuan tersebut, kini perubahan pun terjadi pada tubuh mereka. Selain warna kulitnya berubah menjadi biru, kini mereka pun kesulitan untuk bernapas saat berada di daratan. Namor pun terlahir di lautan dan tumbuh menjadi anak yang istimewa dengan dibekali kekuatan yang luar biasa dan sayap-sayap kecil yang berada di kakinya. Sebelum meninggal, ibu Namor pun berpesan jika ibunya tersebut ingin dimakamkan di tempat kampung halamannya. Dengan terpaksa, Namor dan yang lainnya pun naik ke permukaan untuk memakamkan ibunya. Namun setelah Namor berada di kampung halamannya, Namor pun terkejut dengan pemandangan yang ada. Para warga di daerah tersebut kini telah dijajah oleh negara Spanyol dan dijadikan budak. Hal itu pun membuat Namor marah dan langsung menghabisi para penjajah tersebut. Dan sejak itulah Namor merasa sangat membenci manusia dan terbersit dalam pikirannya untuk menguasai dunia. Dan Namor pun meneruskan pembicaraannya bahwa Namor mengajak negara Wakanda untuk menjadi sekutu Talokan dan bekerja sama. Jika saja Wakanda menolak, kemungkinan besar jika negara yang akan dihancurkan pertama kali oleh Talokan adalah Wakanda. Namor pun mengajak Shuri dan Riri untuk berkeliling di kerajaan Talokan tersebut. Namor pun memberikan sebuah kenang-kenangan berupa gelang kepada Shuri karena Shuri dan Riri adalah manusia pertama yang mengunjungi kerajaan Talokan tersebut. Pada saat Shuri dan Namor berbincang, tiba-tiba Namor mendapatkan sebuah panggilan dari Ratu Ramonda. Namun itu hanyalah sebuah pengalihan belaka. Setelah Namor pergi menemui Ratu Ramonda, tiba-tiba Nakia datang untuk menyelamatkan Shuri dan Riri. Kini amarah Namor pun tak terbendung dan semua yang telah terjadi saat ini dianggap tantangan perang olehnya. Namor pun mengumpulkan semua pasukannya untuk menyerang Wakanda. Di Wakanda saat ini tengah menjalani kehidupan seperti biasa. Di sana terlihat M'Baku sedang mengawasi sekitarnya, juga Nakia yang sedang menemani Okoye. Tak lama kemudian, pasukan Namor pun datang dengan menjebol tembok Wakanda dan menyerang Wakanda di segala penjuru, sehingga membuat pihak Wakanda pun merasa kewalahan. Ratu Ramonda pun dengan cepat memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi para warganya yang masih selamat. M'Baku yang pada saat itu mencoba melawan Namor, tiba-tiba hanya dengan satu pukulan saja M'Baku pun kalah. Shuri pun datang dengan menggunakan pesawat tempur dan hendak menembak Namor. Namun dengan kecepatan Namor, Shuri pun kesulitan untuk menembaknya. Akhirnya Namor pun melemparkan bom air ke arah Ratu Ramonda dan membuat Ratu Ramonda dan Riri pun tenggelam. Setelah penyerangan itu, Ratu Ramonda pun tenggelam. Ketika tersadar, Ratu Ramonda melihat Riri tenggelam dan hendak menyelamatkannya. Namun sayang, itu malah membuat Ratu Ramonda pun tewas.
Pada saat itu, Namor pun bersumpah jika mereka tidak menyerahkan Riri William, maka dalam waktu 1 minggu Namor akan menghancurkan Wakanda. Setelah kematian Ratu Ramonda, mau tak mau Shuri pun harus menggantikan sang ratu untuk memimpin Wakanda, karena Shurilah satu-satunya pewaris tahta yang masih tersisa. Riri pun melanjutkan penelitian tentang tanaman pusaka agar Shuri bisa mendapatkan kekuatan Black Panther untuk membalaskan apa yang telah diperbuat Namor pada Wakanda. Kini Shuri pun mencoba untuk mengekstraksi gelang pemberian Namor jika gelang tersebut terbuat dari tanaman pusaka. Selain itu, Shuri dan Riri pun merancang berbagai macam senjata, yang salah satunya adalah kostum Ironheart, agar bisa digunakan dalam pertarungan. Tak disangka, akhirnya penelitian Shuri pun membuahkan hasil, dan tanaman pusaka pun berhasil dihidupkan kembali. Mereka pun mencoba melarutkan tanaman pusaka itu, dan meminumkannya kepada Shuri. Shuri pun tak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya, Shuri bertemu dengan seseorang yang bernama Killmonger dan merupakan salah satu sepupunya yang telah meninggal. Melihat hanya Killmonger di sana, Shuri pun merasa marah karena dia berharap bisa bertemu dengan para leluhurnya. Di sisi lain, Shuri pun sangat membenci sepupunya tersebut. Namun Killmonger pun mengatakan jika Shuri dan dirinya mempunyai banyak kesamaan, yaitu sama-sama ingin balas dendam. Killmonger pun berkata bahwa semua Black Panther terdahulu merupakan orang-orang yang lemah, sehingga ia pun membakar semua tanaman pusaka agar tak ada lagi Black Panther selanjutnya. Namun Killmonger telah melihat sesuatu yang berbeda dengan Shuri. Menurutnya, Shuri lebih memiliki jiwa dan semangat yang kuat dari para Black Panther sebelumnya. Shuri pun kembali tersadar. Shuri sempat marah karena ia tak bertemu dengan leluhurnya dan berpikir bahwa apa yang telah dilakukannya telah gagal. Namun ternyata Shuri benar-benar telah mendapatkan kekuatan Black Panther. Mbaku pada awalnya tidak setuju dengan keputusan Shuri, namun Shuri tidak mau menurutinya. Pada akhirnya mereka pun bersiap untuk menyerang negara Talokan. Mereka pun berangkat menuju ke kerajaan Talokan dengan menggunakan sebuah kapal yang mereka miliki. Sesampainya di tempat tersebut, Shuri dan yang lainnya pun memancing Namor dan pasukannya agar naik ke permukaan laut, dan tiba-tiba pertarungan antara keduanya pun dimulai. Di awal pertarungan, Wakanda diserang dengan bertubi-tubi. Kini Riri yang telah memakai kostum Blackheart pun membantu Shuri untuk menghadapi Namor. Mereka pun menggiring Namor untuk masuk ke dalam pesawat mereka, dan di sanalah Shuri mempersiapkan suatu jebakan. Shuri memiliki rencana akan membawa mereka ke gurun agar mereka bisa mengalahkan Namor. Setelah tahu bahwa Namor telah pergi bersama Shuri, kini Mbaku pun memerintahkan seluruh pasukan Wakanda untuk mundur. Namun sayang, Namor pada saat itu telah berhasil meledakkan kapal mereka. Alhasil, pasukan Wakanda pun kini terpojok dan pasukan Talokan pun berhasil mengepung pasukan Wakanda. Di waktu yang bersamaan, Shuri dan Namor terlihat tengah berduel di tengah panasnya gurun. Namun karena kekuatan Namor yang sangat luar biasa, dia pun berhasil membuat Shuri terpojok dan menusuk Shuri dengan sebuah tombak. Setelah itu, Namor pun akan bergegas pergi ke laut karena pada saat ini ia sangat membutuhkan air.
Namun, Suri berhasil melepaskan diri dari tombak yang menembus tubuhnya dan membakar tubuh Namor. Sesaat Suri akan membunuh Namor, secara tiba-tiba ia pun mendapatkan penglihatan dari Ratu Ramonda untuk tidak membunuh Namor, karena Ratu Ramonda tidak ingin ada pertumpahan darah di antara mereka. Namor pun akhirnya menyerah kepada pasukan Wakanda dan setuju untuk menjadi sekutu pada pasukan Wakanda. Kini kedua negara itu pun resmi menjadi sekutu dan berdamai. Setelah pertarungan itu, Wakanda pun kini telah kembali memiliki tanaman pusaka. Di Talokan, Namora pun marah kepada Namor karena Namor telah menyerah kepada Wakanda. Namun Namor berkata, jika suatu saat nanti Wakanda akan bertekuk lutut kepada Talokan, karena Wakanda tidak mempunyai sekutu lain selain Talokan, dan pada saat itulah Talokan akan menghancurkan Wakanda. Film pun tamat. Akhir film yang sangat menegangkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah bahwa setiap manusia memiliki kekuatan yang sangat besar yang telah ditempa oleh pahit getirnya kehidupan, dijalani dengan penuh keringat dan kepedihan, maka kekuatan itu pun terbentuk, yaitu rasa syukur. Maka Otok berpesan, syukurilah yang ada, jalanilah lika-likunya, dan pahamilah alurnya, karena setiap manusia memiliki jalan yang berbeda-beda. Kami segenap kru Otok Film yang krunya cuman si Otok aja undur diri. Adios, see you next film.